Ajaran tasawuf Al-Halaj, sikap dan akhlak mulia. Dalam pembahasan ini akan dieksplorasi dan dikembangkan sikap dan akhlak mulia yang dicontohkan oleh para tokoh sufi Al-Halaj. Sejarah Al-Halaj. Nama lengkap tokoh sufi legendaris ini adalah Abu Al-Mughits Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi, tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Al-Halaj. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah, 858 Masehi di Tur, salah satu desa sebelah timur Laut Baida, di Persia. Dia mulai dewasa di kota Wasit, dekat Baghdad. Dan ketika berusia 16 tahun yaitu tahun 260 Hijriah, 873 Masehi, dia pergi belajar pada seorang sufi besar dan terkenal, yaitu Salim Abdullah Al-Tusturi di negeri Ahwas selama 2 tahun. Setelah belajar dengan Tusturi, dia berangkat ke Basrah dan belajar kepada Sufi Amr Al-Maki, dan di tahun 264 Hijriah, 878 Masehi dia masuk ke kota Baghdad dan belajar kepada Al-Junaid. Dikatakan bahwa dia pernah berkunjung ke Mekah 3 kali. Ketika tiba di Mekah untuk pertama kalinya tahun 879 Masehi, dia mencoba mencari jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Namun setelah dia menemukan jalannya sendiri dan disampaikannya kepada orang lain, justru dianggap gila, malah diancam oleh penguasa Mekah untuk dibunuh. Oleh karena itu dia meninggalkan kota tersebut setelah bermukim di sana sekitar setahun dan kembali ke Baghdad. Al-Halaj selalu hidup berpindah-pindah dalam pengembaraannya yang sangat panjang. Dalam perjalanannya ini ia pernah tinggal di daerah Tustur, Khurasan, Sijistan, Karman, belakang sungai Persia, Ahwas, Basrah dan Baghdad. Pandangan-pandangan tasawuf yang agak ganjil sebagaimana akan dikemukakan di bawah ini menyebabkan seorang ulama fikih bernama Ibnu Daud Al-Isfahani mengeluarkan fatwa untuk membantah dan memberantas fahamnya. Akhirnya, Al-Halaj disiksa di hadapan orang banyak dan dihukum di atas tiang gantungan dengan kaki dan tangannya terpotong. Kepalanya dipenggal sehari kemudian dan sang wazir sendiri hadir dalam peristiwa itu. Sesudah kepalanya terpenggal, tubuhnya disiram minyak dan dibakar. Debunya kemudian dibawa ke menara di tepi sungai Tigris dan diterpa angin serta hanyut di sungai itu. Peristiwa itu terjadi di Baghdad pada siang hari Selasa tahun 309 Hijriah. Konsep ajaran tasawuf dari Al-Halaj. 1. Al-Hulul. Pemikiran Al-Halaj yang sangat kontroversial, menonjolkan dan dianggap sebagai pemikiran yang ekstrim sepanjang sejarah tasawuf dalam Islam adalah ajarannya tentang hulul. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Fana bagi Al-Halaj mengandung 3 tingkatan, tingkat memfanakan semua pikiran, tajrid takli, hayalan, perasaan dan perbuatan hingga tersimpul semata-mata hanya kepada Allah dan tingkat menghilangkan semua kekuatan pikiran dan kesadaran. Dari tingkat fana dilanjutkan ke tingkat fana al-fana, peleburan wujud jati manusia menjadi sadar ketuhanan melarut dalam hulul hingga yang disadarinya hanyalah Tuhan. Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat pada diri manusia, bertolak dari dasar pemikiran Al-Halaj yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat 2 sifat dasar, yaitu lahut, ketuhanan, dan nasut, kemanusiaan. Tuhan pun, menurutnya, mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya. Dengan dasar inilah maka persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi. Dan persatuan inilah, dalam ajaran Al-Halaj, disebut Al-Hulul, mengambil tempat. Tentang sifat lahut dan nasut Tuhan, dapat dilihat dari syair Al-Halaj berikut. Maha suci diri yang sifat kemanusiaannya membukakan rahasia cahaya ketuhanannya yang gemilang kemudian kelihatan bagi makhluknya dengan nyata. Dalam bentuk manusia yang makan dan minum. Bentuk-bentuk Al-Hulul. Nawawi, 2013, Al-Hulul Al-Jawariyah itu, keadaan di mana esensi yang satu dapat mengambil tempat pada yang lain, tanpa ada penyatuan, sebagaimana halnya terlihat air bertempat dalam tempayan. Al-Hulul Al-Sayurani ialah menyatunya 2 esensi sehingga tampak hanya 1 esensi, seperti zat cair yang telah mengalir dalam bunga. Rupanya paham kedua inilah yang dikembangkan Al-Halaj. 1. Nur Muhammad. Ajaran Al-Halaj yang lain adalah tentang hakikah Muhammadiyah yakni kejadian alam ini yang berasal dari Nur Muhammad. Menurut Al-Halaj, bahwa Nabi Muhammad SAW terjadi dari 2 wujud yaitu wujud kadim dan azali serta sebagai manusia, Nabi.
Dari nur rupa yang kadim tersebut diambil segala nur untuk menciptakan segala makhluk. Nur Muhammad bersifat kadim tetapi berbeda dengan kadimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi perbedaannya hanyalah pada namanya saja. Kadim pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut lebih dahulu, sedangkan rupa yang kedua adalah Muhammad sebagai manusia, nabi dan utusan Allah yang mengalami kematian. Di dalam ajaran ini Al-Hallaj mengatakan bahwa Allah menciptakan penciptanya yang pertama kali melalui nurnya yang berasal dari sebagian dirinya, yang disebutnya sebagai Nur Muhammad. Menurut Al-Hallaj, Nur Muhammad itu telah ada sejak dulu sebelum ada penciptaan-penciptaan yang lain. Ia telah bersama-sama dengan Al-Haq sejak dulu. Ide Nur Muhammad itu menghendaki adanya insan kamil sebagai manifestasi sempurna pada manusia. Dari sini Al-Hallaj insan kamil Nabi Isa Al-Masih adalah Al-Syahid ala wujudillah, tempat tajali dan berwujudnya Tuhan. Demikian juga hidup kewalian yang sesungguhnya ada pada kehidupan Isa Al-Masih itu. Nur Muhammad merupakan pusat kosmopologi dan pusat kesatuan pada Nabi. Nabi-nabi dan nubuatnya merupakan sebagian saja dari cahaya Nur Muhammad. Dengan demikian ada dua pengertian tentang Muhammad, yaitu Muhammad dipandang sebagai insan adalah Rasulullah yang bersifat baharu, kudus, dan hakikat kemuhammadannya berupa nur yang bersifat kadim dan azali. Tabiat ketuhanannya yang bersifat kadim disebut lahut, sedangkan tabiat kemanusiaannya yang bersifat baharu disebut nasut. 2. Karya-karya Al-Hallaj. Al-Hallaj banyak meninggalkan karya-karyanya dalam beberapa bidang namun semuanya hilang. Yang tinggal hanya kepingan-kepingan prosa dan syair yang berserakan. Ibn Nadim sebagai seorang ahli riwayat telah mencatat karya tulis, kitab-kitab, hanya 46 buah yang ditemukan, di antaranya. 1. Al-Ahruf Al-Muhaddatsah wal Al-Azaliyah wa Al-Asma Al-Kulliyah. 2. Kitab Al-Wa Al-Tauhid. 3. Kitab Mad Al-Nabi wa Al-Hadsal Al-Ala. 4. Kitab Al-Abiel wa Al-Fana. 5. Kitab Al-Usul wa Al-Furu. 6. Kitab Al-Syaihur fi Naqshid Duhur. 7. Kitab Al-Abad wa Abud. 8. Kitab Kaifakana wa Kaifayakun. 9. Kitab Huwa. 10. Kitab Siru Al-Alam wa Al-Tauhid. 11. Kitab Tawasin Al-Azal. Kitab-kitab itu hanya tinggal catatan, karena ketika hukuman dilaksanakan, kitab-kitab itu juga ikut dimusnahkan, kecuali sebuah yang disimpan pendukungnya, yaitu Ibnu Adha, dengan judul Tawasin Al-Azal. Dari kitab ini dan sumber-sumber muridnya dapat diketahui tentang ajaran-ajaran Al-Hallaj dalam tasawuf. Rangkuman. Nama lengkap Al-Hallaj adalah Abu Al-Mughits Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi, tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Al-Hallaj. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah, 858 Masehi di Tur, salah satu desa sebelah timur Laut Baida, di Persia. Mengenai sebab-sebabnya hukuman masih sekarang menjadi kontroversial. Kebanyakan orang mengemukakan bahwa sebab-sebab hukumannya dilaksanakan dikarenakan ada perbedaan pemahaman dengan ulama fikih yang dilindungi oleh pemerintah. Dia dihukum bunuh dengan terlebih dahulu dicambuk, lalu disalib, kemudian dipotong kedua tangan dan kakinya, dipenggal lehernya, kemudian potongan-potongan tubuh itu dibiarkan beberapa hari, baru kemudian dibakar, serta abunya dihanyutkan di Sungai Dajlah. Pada riwayat lain disebutkan bahwa saat digantung ia dipecut 1000 kali tanpa mengeluh, lalu tangan dan kakinya dipotong juga tanpa mengeluh, serta kepalanya dipancung. Pemikiran Al-Hallaj yang sangat kontroversial yakni hulul, Nur Muhammad, dan kesamaan semua agama. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Ajaran Al-Hallaj yang lain adalah tentang hakikah Muhammadiyah yakni kejadian alam ini yang berasal dari Nur Muhammad. Menurut Al-Hallaj, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dari dua wujud yaitu wujud kadim dan azali serta sebagai manusia. Nabi, Al-Hallaj mengatakan bahwa agama-agama yang ada di dunia ini pada hakikatnya sama saja. Maksudnya yang disembah sama yaitu menuju Tuhan yang Maha Esa. Abul Abbas bin Adha, Al-Baghdadi, Muhammad bin Hafif As-Syairazi, Ibrahim bin Muhammad An-Nazarbazi, semuanya membenarkannya.